Selanjutnya, saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Eksekusi sebuah bangunan yang difungsikan sebagai tempat hiburan malam di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis pagi sempat diwarnai penolakan dari pemilik bangunan hingga berdebat dengan juru sita pengadilan. Namun suasana yang sempat memanas bisa diredam petugas kepolisian dengan memisahkan keduanya. Pemilik bangunan menilai jika eksekusi yang dilakukan juru sita cacat formil. Selain tidak mendapat pemberitahuan secara resmi, upaya hukum perlawanan eksekusi juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihaknya akan menempuh upaya hukum lain jika eksekusi tetap dilakukan. Pemohon eksekusi sendiri mengaku mendapatkan bangunan itu setelah memenangkan lelang hingga mengajukan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bangunan yang digunakan sebagai tempat hiburan malam ini sebelumnya disita oleh bank akibat adanya kredit macet. Beredarnya video mesum di media sosial Facebook yang diduga aktornya seorang kepala dinas dan salah satu sekretaris dinas di Kabupaten Jombang di lorong gedung kantor ini seketika viral dan menyebar cepat ke tengah masyarakat. Kasus video mesum yang terekam kamera CCTV ini meresahkan dua pegawai dinas di Kabupaten Jombang yang langsung melaporkan pengunggah video ke media sosial ke Polda Jawa Timur melalui kuasa hukum yang sama karena dianggap mencemarkan nama baik keduanya melalui penyebaran berita bohong. Mereka berharap pelaku pengunggah video itu bisa segera diproses oleh aparat Polda Jawa Timur. Dari video amatir ini terlihat dua pengatur jalan alias Pak Ogah berselisih paham dengan seorang pengendara motor hingga cekcok mulut di jalan putaran Jalur 2 Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Hingga akhirnya dua Pak Ogah ini mengeroyok si pengendara motor dalam sebuah perkelahian tak seimbang. Perkelahian itu akhirnya dilerai warga. Perselisihan terjadi setelah si pengendara motor tak terima dihentikan mendadak untuk mendahulukan perjalanan mobil yang akan memutar. Kedua pelaku Kamis siang akhirnya ditangkap polisi dari Polsek Sukarame setelah video keributan itu beredar di media sosial. Sandi Bintang dan Sigit Doni, warga Wai Halim, Bandar Lampung ini akhirnya dibebaskan dan hanya diberi sanksi wajib lapor setelah berjanji tak mengulangi perbuatannya. Seorang pria menggunakan hoodie berwarna hitam ini terekam video CCTV melakukan perbuatan tak senonoh di sebuah masjid di Bojonegoro. Ia mengintip posisi jamaah, kemudian mendekati jamaah perempuan yang tengah sholat zuhur di masjid itu. Dan astagfirullahaladzim, pria ini membuka celananya dan berlaku cabul di dekat jamaah perempuan yang tengah sholat. Jamaah lainnya yang berdekatan dengan korban langsung berteriak. Jamaah sempat mengejarnya, namun ia berhasil kabur. Polisi yang tahu setelah video ini viral di media sosial menyelidiki lewat CCTV masjid dan menangkap pelaku cabul, seorang pria berusia 32 tahun berinisial S asal Kedung Pring, Lamongan. Pelaku bakal dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Awalnya gelaran konser musik dangdut di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu sore berlangsung kondusif. Namun diduga karena senggolan dan kesalahpahaman antar penonton saat asik joget ikuti alunan musik dangdut menyebabkan tawuran pecah. Terjadi saling kejar di antara penonton hingga keluar arena konser. Kericuan sempat berlangsung sekurangnya 3 kali dan sampai terjadi aksi pelemparan batu dan adu jotos. Namun tawuran tak sampai menyebabkan jatuh korban. Pihak kepolisian dan tim pengamanan konser dangdut akhirnya bisa meredam kericuan sehingga konser dangdut tetap berlangsung hingga usai. Aksi pembobolan sebuah konter perlengkapan dan aksesoris ponsel di Jalan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang memakai sarung dan jaket hoodie serta masker di wajah masuk ke konter usai merusak rantai dan kunci pintu. Pelaku leluasa menguras isi konter dan memasukkan barang jarahannya ke 2 karung yang dibawa. Peristiwa yang terjadi Rabu dini hari baru diketahui pemilik saat membuka konter pagi harinya. Menyadari ada pencurian yang sebabkan ia merugi 15 juta rupiah, korban pun lapor polisi. Meski aksi pelaku terekam jelas, namun ciri-ciri pelaku tak begitu kentara karena terbungkus outfit yang dikenakannya. Berdasarkan rekaman CCTV, pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan.